Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pembacaan CV. Yang keempat, perkenalan singkat. Yang kelima, pemaparan materi. Yang keenam, sesi tanya-jawab. Yang ketujuh, penyerahan sertifikat. Yang kedelapan, foto bersama. Dan yang terakhir, penutup. Nah, sebelum kita mulai acara siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ketua HMTPM, Bang Rahmawan Alif. Kepada Bang Alif, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati, tentu saja Mbak Francisca Citra selaku narasumber kita pada siang hari ini, serta teman-teman dari HMTPM yang saya banggakan dan saya sayangi. Nah, ini mungkin saya akan memberikan sepatah dua kata ya. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat bagus ya buat teman-teman. Terutama di kita kan tujuannya nanti lulus, salah satunya itu menjadi proses engineer. Nah, sangat bagus sekali karena narasumber kita pada hari ini merupakan expert ya. Expert yang juga merupakan bagian dari Pertamina Hulu Mahakam di proses engineer. Nah, ini merupakan kesempatan kita untuk dapat menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari Mbak Francisca Citra, sehingga nanti apa yang kita dapatkan di sini dapat memotivasi kita supaya nanti tujuannya kita menjadi proses engineer itu dapat lebih baik lagi. Kita jadi lebih serius dalam pelajaran, baik itu hal teknik ya, teknik maupun materi. Kita dapat bertanya semua kepada Mbak Francisca Citra nantinya, dan semoga acara pada hari ini dapat berlangsung secara lancar dan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Mungkin itu, saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Alif untuk sambutannya. Lalu untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh Kak Francisca. Untuk kakak-kakak dan teman-teman semua, apabila ada pertanyaan, harap disimpan terlebih dahulu ya, karena ada sesi tanya-jawab yang akan diadakan setelah sesi sharing selesai dilaksanakan. Sebelum kita masuki sesi sharing, kita baca dahulu CV dari Kak Francisca. Mohon untuk panitia share screen. Ya baik, jadi kakak-kakak dan teman-teman, ini adalah CV dari Kak Francisca. Kak, ini saya bacakan ya Kak, tapi kalau semisal nanti ada salah gitu mohon dikoreksi ya Kak ya. Ya, silakan. Ya, jadi untuk pengalaman kerjanya itu kakak udah bekerja di 3 perusahaan. Perusahaan pertama sebagai manajemen trainee di PT Danone Dairy di Cikarang. Lalu untuk di perusahaan yang kedua itu kakak bekerja sebagai proses engineer di Total EP Indonesia di Balikpapan selama kurang lebih 2 tahun lebih gitu kak ya. Dan tapi di sini kakak udah pindah divisi ya kak ya ini? Iya, jadi saya dulu sempat jadi manajemen trainee di Danone, kemudian tapi cuma sebentar saja, saya kemudian ke posisi engineering department di Total ENP, jadi sekitar 2,5 tahun. Kemudian sebelum alih kelola Blok Mahakam, saya pindah ke Project Division. Kemudian sewaktu alih kelola dari Total IP ke Pertamina Hulu Mahakam, saya
Greenfield Project Division. Belum lama ini saya kembali ke Project Division, ke Process Engineering, tapi masih yang job desk-nya lebih ke project seperti itu. Mungkin nanti kalau ada, mungkin nanti saya akan bicara soal project ini. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Ya baik Kak. Lalu Francisca juga sempat jadi pengajar di Institut Teknologi Kalimantan, mengajar hidrokarbon processing, lalu juga menerima beberapa penghargaan. Dan untuk pendidikannya dari Kak Francisca sendiri yaitu mengenyam pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada, mengambil teknik kimia. Lalu untuk S2-nya itu mengambil teknik kimia juga di Universitas Indonesia. Dan juga ini melanjutkan kayaknya double degree ya Kak ya ini. Iya betul, iya. Iya, di Universitas Paul Sabatier di Prancis. Lalu kakak juga udah melalui beberapa pelatihan, dan untuk keahlian perangkat lunak atau software bisa kita lihat itu ada HiSys, Flare System, dan berbagai macam teman-temannya, itu luar biasa sekali Kak. Dan untuk keahlian bahasa juga kakak tentu saja cakap dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Prancis. Tadi sebelum membaca ini saya udah belajar gitu Kak sedikit gitu. Bonjour gitu katanya. Oh, bonjour. Iya. Merci d'avoir. Iya. Tapi cuma bisa bonjour doang Kak gitu. Ya, baik. Itu CV yang sangat luar biasa dari Kak Francisca. Jadi ini dipanggilnya Kak Francisca aja Kak. Citra, biasanya lebih ke Citra ya. Jadi Oh, gitu. ya. Oke, baik Kak Citra. Ini sehat-sehat aja kan Kak? Oh iya. Ya, puji Sehat ya. Tuhan. Ya. Semoga teman semua juga sehat semua. Ya, jadi tanpa membuang-buang waktu lagi, kita langsung masuk ke acara inti pada siang hari ini. Kepada Kak Citra, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Mungkin tadi saya koreksi sedikit ya. Jadi mengenai jadi pengajar di ITK itu masih semester ini, jadi mulai dari Agustus nanti saya akan jadi dosen praktisi atau dosen luar biasa selama 1 semester. Saya share screen ya untuk materinya sebentar. Apakah sudah terlihat? Aman Kak? Oke. Terlihat kok. Oke, kalau kayak gitu saya bisa mulai sekarang ya. Untuk semuanya, mulai dari Clara, kemudian juga Alif, dan juga Arvin yang sudah organize, dan juga teman-teman semua yang sudah hadir, terima kasih. Hari ini saya coba memaparkan materi ya tentang proses engineer dan juga tahap-tahap pengembangan proyek di Pertamina Hulu Makam. Sebentar. Nah, sementara itu, sebelum saya mulai nih, saya pengen tahu sedikit tentang audiens yang ada di sini. Bisa gabung di Mentimeter dengan scan barcode atau akses ke web tersebut. Jadi saya pengen tahu sedikit tentang teman-teman semua yang ikut. Oke. Udah gabung baru belum ya? Nah, pertanyaan pertama, ini kan weekend, siang-siang hari Minggu, tapi masih semangat ikut webinar. Nah, bagaimana kabarnya hari ini nih? Bisa diisikan? Ya, ayo ditunggu. Wah, ada yang baik. Waduh, ada yang bingung, banyak pikiran. Oke. Ayo, yang lain ditunggu. Wih. Banyak yang merasa luar biasa sepertinya ya. Ada yang baik, luar biasa, tapi ada yang masih bingung. Ayo, ini partisipannya ada 50, jadi
Nah, mantap, oke. Sibuk, tapi sibuk nggak ngapa-ngapain. Oke, ada yang deg-degan. Saya nggak tahu ini deg-degan karena acara ini atau gimana. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini baru ada berapa jawaban? 8 jawaban. Sementara saya lihat audiensnya ada banyak. Oke, ditunggu. Oke, banyak. Saya nggak tahu itu apa, itu mungkin username yang nggak tahu. Atau mungkin promosi username IG, nggak ngerti. Oke, cuman saya lihat ada yang galau, deg-degan, sibuk nggak mau ngapa-ngapain. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, banyak yang ada yang burnout juga. Ya, kalau saya simpulkan ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri, ada yang baik, ada yang banyak pikiran, ada yang galau, ada yang merasa senang, ya mungkin ada yang promosi username-nya macam-macam. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut ya. Oh, ini ada 18 orang, lumayan. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Masih masuk juga. Nah, ini kulihat ada beberapa yang menyantumkan tahun ya, cuman aku pengen tahu, ini kan ada dari berbagai mahasiswa ya, jadi kebanyakan ada di tahun keberapa untuk supaya aku tahu lah kira-kira audiensnya. Oke, kebanyakan tahun kedua, ada yang nggak mau ngaku, mungkin merasa mungkin merasa 4+ jadi nggak mau ngaku. Oke, ada yang ya kebanyakan sepertinya tahun kedua sama ketiga ya. Jadi kalau tahun kedua kuliah biasanya sudah mulai masuk ke materi yang jurusannya ya. Kalau yang awal-awal biasanya masih berbau pengenalan sains. Oke, dari 27 yang ikut kebanyakan tahun kedua, kemudian diikuti tahun ketiga. Beberapa nggak mau ngaku, padahal juga anonim juga, ngapain juga nggak mau ngaku. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi ya di kuis singkat ini, jadi aku tahu lah kira-kira audiensnya gimana. Kalau ngelihat dari partisipan berarti udah, karena tahun kedua, tahun ketiga kurang lebih udah mulai tahu lah tentang processing migas. Oke, terima kasih untuk 30 orang yang sudah mengisi. Aku lanjut ya ke selanjutnya. Kemudian, sebentar. Lanjut. Nah, aku butuh volunteer satu nih. Yang mau volunteer nanti ku transferin saldo GoPay atau OVO. Nanti moderatornya minta tolong dicatat namanya untuk disampaikan ke saya. Nah, jadi ini kan ada banyak nih minta, ada yang volunteer satu untuk cerita sedikit apa sih sebenarnya motivasi untuk ikut sesi ini. Kemudian apa yang udah kamu ketahui tentang proses engineering. Tadi kuliah udah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, jadi mestinya ada yang udah pernah dipelajari. Jadi oke, ditunggu volunteer, kalau nggak lanjut. Ya teman-teman, kakak-kakak. Nggak ada yang salah kok, yang penting ini aja. Aku Clara, aku. Oh, ada yang mau. Oke, silakan tolong perkenalkan mungkin namanya siapa, tahun keberapa, kemudian ini apa sih motivasinya dan apa yang sudah pernah dipelajari. Oke, Mbak. Selamat siang, Kakak. Kakak tambah nih, Mbak.
Oh, terserah mau apa Mbak atau kakak, jangan tante. Udah, Jangan tante atau Bu. perkenalkan nama aku Farhan. Oke, Farhan Farhan. dari pengolahan migas tingkat 2 menuju 3, tahun kedua lah. Oke. Jadi yang pertama ini ya, motivasi join ini itu ya pastinya yang pertama karena aku memang mau jadi proses engineer. Oke. Kemudian pengen tahu juga overview-nya gimana, mau kerjanya gimana. Terus juga kan jarang-jarang juga narasumbernya perempuan ya. Nah itu bisa dilihat juga dari sini gimana sih dari sisi perempuan gimana jadi engineer-nya. Kemudian ya mau nambah ilmu juga lah pasti. Kemudian apa yang aku tahu tentang proses engineer, jadi biasalah seperti kayak insinyur di bidang proses. Yang aku tahu kebanyakan ada di oil and gas juga bisa atau di industri petrokimia juga bisa. Kerjanya ya tentunya bisa kayak pengembangan atau penelitian dalam sebuah perancangan pabrik. Kemudian juga bisa kayak desain alat atau misalkan pakai aplikasi software gitu. Kemudian juga bisa jadi sebagai pengumpul data, misalnya kayak pengumpul data dari sebuah pabrik, kemudian dikalkulasi gimana nantinya. Mungkin itu sih Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Farhan. Jadi motivasinya pengen berhubung pengen jadi proses engineer, jadi ikut tes sesi ini untuk tahu, kemudian tertarik juga karena bicaranya wanita, biasanya mungkin cowok ya. Kemudian kalau di bayangannya Farhan berarti sejauh ini proses engineer antara lain nih desain alat, kemudian menggunakan software, kemudian dengan data yang ada mungkin memberi input ke plan seperti itu ya. Nanti coba kita lihat ya apakah memang itu yang dilakukan kayak gitu. Oke, terima kasih Farhan. Nanti mungkin Clara atau mungkin Clara ya untuk untuk nanti ini mintain nomornya kemudian atau siapa aja yang bisa mencatat nanti untuk disampaikan ke saya gitu ya. Siap, Kak. Oke, kemudian lanjut ke materinya. Tadi sempat diperkenalkan oleh Clara ya, namaku Francisca Citra, bisa dipanggil Citra. Untuk saat ini ada 2 proyek yang sedang ongoing, yang sedang ku pegang. Yang pertama adalah Jumlain Sisi Nurmubi. Mulai kick off-nya Juli tahun 2000, sekitar tahun lalu ya. Kemudian sempat juga keluar di berita untuk yang proyek 3 anjungan ini. Jadi yang dilakukan di Jumlain Sisi Nurmubi ini adalah pembangunan 3 new tripod offshore platform di dua field offshore. Kemudian roleku di sana adalah dari company sebagai PIC untuk proses, flow assurance, dan juga proses safety. Kemudian proyek yang lain yang lagi ongoing yang belum lama ini start, dalam tahapnya belum se-advance yang jumlah yang Nurmubi ya, jadi masih dalam tahap engineering. Ini adalah offshore platform juga, nanti jumlahnya ada 6 di area sisi Nubi juga. Untuk di sini aku sebagai PIC untuk proses dan flow assurance disiplin. Jadi yang bertanggung jawab terhadap proses studies, flow assurance studies, itu nanti aku. Kemudian ya semester ini aku akan jadi dosen praktisi di ITK. Hobi ya ada beberapa sih aktivitas, antara lain menggambar. Jadi aku kadang-kadang terima komisi. Belum lama ini biasanya banyak orang yang pesen ya untuk perpisahan lah, atau pernah ada yang pesen untuk kado nikah atau undangan nikah seperti itu. Ini beberapa gambaranku sih. Kemudian lanjut.
Nah, sebenarnya proses engineering itu apa ya? Pendeknya adalah kita itu punya dua state. Yang pertama adalah initial state, kita punya material dengan karakteristik A, B, C. Kemudian kita punya konsumen atau punya klien yang punya spesifikasi A, B, C. Nah, apa yang dilakukan oleh proses engineer itu ya apa yang harus dilakukan supaya tercapai desired state dari apa yang kita punya. Diapain sih di antara keduanya itu, seperti itu. Nah, tadi aku sempat bilang kita punya desired state dengan berbagai karakteristik. Tapi sebenarnya apa saja yang diperlukan karakteristiknya? Sebenarnya tergantung ya. Bagaimana yang diperlukan itu tergantung. Beberapa faktor antara lain kita ada di proses mana atau di bagian mana dalam processing di oil and gas. Apakah kita ada di bagian upstream, midstream, atau downstream. Dan tergantung juga kita itu ada di sedang fase produksi yang mana. Nanti fase produksi ini akan aku berikan juga di belakang ya, tentang pengembangan proyek. Nah, sebelum lanjut, aku butuh volunteer lagi. Tadi aku sempat bilang tentang upstream, midstream, dan downstream. Berhubung pekerjaanku adalah di upstream, nanti aku akan fokus di upstream. Nah, cuman daripada aku berbusa-busa nanti menjelaskan apa sih sebenarnya upstream, midstream, dan downstream, nah aku butuh volunteer. Apa yang kalian sudah pelajari atau ketahui, apa sih sebenarnya upstream, midstream, dan downstream? Apa yang kalian ketahui itu aja. Ya seperti biasa nanti ada saldo GoPay, jadi ayo yang volunteer lumayan untuk makan siang. Ayo ditunggu. Coba, ada 67 peserta, masa nggak ada yang berani? Saya, Mbak. Oke, bisa sebutkan nama, tahun keberapa, dan ya bisa jawab nanti pertanyaan. Oke. Selamat siang, Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Farel. Saya dari Refinery tingkat 3 yang nanti mau OTW tingkat 4 juga, semester 7, next semester. Untuk pertanyaannya tadi, jawabannya mungkin nanti bisa dikoreksi ya, Mbak ya, kalau misalkan salah. Buat upstream dulu nih. Kalau upstreamnya, setahu saya, itu di mana minyak itu mulai dari sumur nih. Mulai dari sumur, minyak diambil, mungkin bisa jadi onshore atau di offshore-nya. Jadi mulai dari sana. Kemudian ya di proses awal juga, kayak misalnya kalau ada proses yang namanya sweetening gas juga, kalau misalnya sumurnya banyak gas. Kemudian nanti setelah dari upstream ini, dari kegiatan produksi, nanti lanjut ke midstream-nya, itu bisa dikatakan sebagai penyaluran lewat pipa atau mungkin kapal tanker, yang nantinya langsung diarahkan ke downstream ya. Nah, kalau downstream ini baru pengolahannya. Nah, pas banget kalau di pengolahan ini kita dari refinery yang belajar banget nih, Kak. Jadi gimana minyak mentah tadi diolah jadi mau jadi minyak, mau jadi bensin atau Pertamax, kemudian aftur dan sebagainya lah. Nah, itu tugasnya dari refinery di downstream ini. Mungkin itu Kak jawabannya. Oke, terima kasih. Panggilannya Muhammad, Dava, atau Farel? Farel aja, Kak. Oke, terima kasih Farel. Iya. Terima kasih sudah jadi volunteer. Nanti mungkin bisa disampaikan nomor handphonenya untuk milih mau OVO atau GoPay juga. Oke. Ya, tadi sudah benar ya yang disampaikan sama Farel. Jadi kalau untuk upstream memang kita mulai startnya dari sumur nih. Tergantung ada di offshore atau di onshore lokasi lapangannya.
Kemudian tadi benar, tadi disebutkan sweetening atau proses sweetening, ya itu benar juga. Tergantung jadi apakah di dalam effluent atau apa yang kita ambil dari well ini apakah punya H2S atau gasnya udah sweet tanpa perlu dihilangin. Kemudian tergantung juga nanti di midstream ini yang nerima dari upstream ke mid, tergantung dia akan butuh spesifikasi yang seperti apa. Jadi dari upstream kita harus melakukan pengolahan atau membuat gasnya atau produknya itu layak untuk masuk ke midstream. Seperti tadi benar yang disampaikan oleh Farel, midstream itu mulai dari penyaluran, entah lewat pipa atau tanker, tergantung nanti konsumernya siapa. Kemudian downstream adalah untuk refining oleh final product, yaitu mau dijadikan produk seperti apa. Nah, tadi seperti udah sempat ku sampaikan, berhubung pekerjaanku ada di upstream ya, aku akan lebih fokus ke upstream. Nah, untuk upstreamnya aku juga mengambil dari company tempat aku bekerja. Jadi di Pertamina Hulu Mahakam ya mulai sejak 1 Januari 2018. Sebelumnya operatornya adalah Total E&P. Kemudian kita punya baik lapangan gas maupun minyak. Kalau lapangan gas ada macam-macam, Tambora, Tunu, Peciko, Sisinudi, South Mahakam. Ini Tambora dan Tunu dia adalah swamp. Jadi bukan offshore tapi juga bukan onshore juga. Dia rawa-rawa ya. Jadi peralihan di antara dua itu. Sementara Sisinudi, South Mahakam, Peciko itu mereka itu semua adalah offshore fields. Nah, mengapa aku lingkarin Sisinudi dan South Mahakam ya, karena itu tempat aku lagi proyekku sekarang ada di dua daerah itu, Sisinudi dan South Mahakam. Nah, South Mahakam sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa field yang lebih kecil, jadi Stupa, Mandu, Jepang Metulang, dan sekarang yang sedang ongoing dikerjakan adalah Jumlai. Nah, ini well yang kalau untuk yang gas ya, untuk Tambora, Tunu dan kawan-kawan. Sementara untuk lapangan minyak kita punya Pekapai dan Handil. Nah, di processing facilities-nya, jadi setelah kita ambil dari well, kemudian dikirim, itu kita punya beberapa lapangan pengolahan tergantung lokasinya. Untuk yang di daerah sini, di selatan, di South Mahakam, dan kemudian di Peciko, kita kirim ke SPS di Senipah. Sementara itu kalau kalau yang minyak kita kebanyakan kita olah di HCA, Handil kita olah di HCA. Kemudian kalau untuk gas kita ekspor gasnya ke LNG Badak. Sementara itu kalau untuk kondensat kita proses di SPS, ada condensate stabilization unit. Kemudian kita juga punya OWT atau oil water treatment di SPS juga. Di tiap daerah pengolahan juga kita juga punya OWT. Kemudian, tadi aku sempat menyinggung ya tentang proses engineering itu, in a nutshell kita punya bahan mentah dengan spesifikasi A, kemudian kita punya desired state, final state yang tergantung dengan kliennya. Jadi itu semua tergantung kita ada di fase mana, upstream, midstream atau downstream. Kemudian kita zoom ke upstream untuk tempat aku bekerja. Ini salah satu contohnya
mana yang inisial, mana yang final. Nah, contohnya adalah untuk gas yang ada di produksi di Pertamina Hulu Mahakam, kita konsumen utamanya adalah badak LNG. Jadi dari berbagai lapangan kita kirim ke sana ke LNG. Nah, ini adalah awalnya ya. Jadi dari sumur kita itu punya gas, water, dan kondensat. Sementara finalnya kita akan kirim ke LNG Badak. Di LNG Badak itu kita as per kontrak kita mesti mengirim gas yang sudah kering dengan kandungan sekian gram air per million scf per day. Kandungannya aku agak lupa, kalau nggak salah 20 atau 19 gram gitu. Jadi intinya adalah kita inisialnya seperti ini, kita masih punya gas, water, dan kondensat dari sumur, sementara kita ingin finalnya dry gas. Jadi ya proses engineer ngapain? Ya kita menentukan dari sini mau ke sini mau ngapain aja, mesti gimana aja. Yang pertama diseparasi dulu. Jadi kita separate gas dan yang lain, yang kondensat dan air kita kirim ke tempat lain. Yang gas ternyata kita butuh kirim nih dari lapangan sini ke lapangan Badak jauh, kita punya 40 kilo kalau nggak salah dari lapangan-lapangan ke Badak. Nah karena jauh, kita perlu dorong supaya dia bisa ngelewatin 40 kilo itu. Nah, makanya kita dorong dengan kita kompres. Kita kompres supaya cukup nyampe ke sana. Nah, ternyata di kompres ini, ternyata kita nggak bisa kalau cuma dikompres aja, kita masih perlu dikeringkan. Makanya ada dehydration proses juga supaya spek dari gas yang kita kirim memenuhi requirement dari PT Badak. Nah, kemudian kalau untuk bicara job desk-ku sendiri di PT Pertamina Hulu Mahakam, sebenarnya tugas proses engineer itu tergantung company juga ya, tergantung company. Cuman kalau di Pertamina Hulu Mahakam, biasanya proses engineer bisa melakukan flow assurance studies, dan kadang-kadang kita banyak interaksi atau banyak melakukan proses safety studies. Untuk di beberapa tempat kadang-kadang proses studies dipisah dengan flow assurance. Cuman kalau sebenarnya ya itu dekat sih. Nah, volunteer lagi. Tadi aku menyinggung soal flow assurance dan juga proses safety. Nah, ada nggak yang mau volunteer? Tebak deh, apa sih sebenarnya flow assurance? Karena ini adalah hal yang dulu waktu kuliah aku juga nggak tahu, aku baru tahu waktu kerja. Nah, ayo seperti biasa akan ada saldo GoPay ke transfer. Jadi di antara 61 partisipan ini ada yang mau ini nggak volunteer nebak apa sih flow assurance dari namanya, isinya apaan? Kemudian kalau proses safety apa bedanya sama proses? Oke, belum ada perempuan dari tadi yang volunteer, padahal kuliah ada beberapa nih. Oke, aku hitung sampai 5. Kalau nggak ada gugur. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada yang mau volunteer, ya sudah. Oke, jadi flow assurance seperti namanya, flow itu kan aliran ya, assurance itu adalah memastikan lah. Jadi flow assurance itu adalah kita memastikan supaya apa yang kita kirim itu nyampe ke tujuan, seperti itu.
Nah, flow assurance ini kalau di dalam studies itu biasanya 8 yang pertama karena dia penting banget. Jadi buat gambaran nih, misalnya di Mahakam, di PHM kita punya network, kita punya beberapa platform. Terus kita pengen ngirim tuh hasil dari yang dibor di sumur-sumur ke onshore. Nah, cuman biasanya jauh-jauh nih kalau di South Mahakam itu dari platform nyampe ke onshore itu berapa kilo ya? Aku lupa sih, tapi ada di order mungkin 30 kilo kali, aku agak lupa ini berapa. Cuman hitungannya berkilo-kilo ya. Jadi contohnya dari satu platform ke platform ini aja 5 kilo, kemudian ada yang 4 kilo, ada yang lebih panjang lagi. Nah, berhubung jaraknya banyak, jaraknya panjang, itu kita mesti memastikan kalau apa yang kita kirimkan dari sumur bisa nyampe ke fasilitas yang kita tuju. Nah, cara memastikannya yaitu dengan flow assurance studies. Nah, apa sih sebenarnya problem-problem yang bisa ditemukan waktu kita mengirim hasil ngebor ini ke onshore? Macam-macam sebenarnya. Jadi yang pertama adalah apakah tekanannya cukup. Jadi kan dia mesti dikirim melewati berkilo-kilo pipa itu nyampe ke onshore. Nah, di tengah jalan itu kan dia dia mesti ngedorong dirinya sendiri dari sumur-sumur itu, kemudian dia juga melewati pipa yang panjang. Melewati pipa panjang itu dia kena friksi, jadi dia mesti gimana caranya tekanannya cukup nyampe ke darat lah atau ke onshore facilities. Kalau misalnya nggak cukup ya nanti dia akan berhenti. Jadi percuma kita udah capek-capek produksi dari sumur, tapi di sini nggak terima. Selain masalah jarak, masalah tekanan, antara lain adalah masalah temperatur. Ini kan ngelewatin berbagai kondisi ya. Kalau misalnya dalam kondisinya itu platformnya ada di offshore, pipanya itu biasanya nih ada delay atau diletakkan di atas permukaan tanah ya. Nah, tapi itu pipanya itu dia ada di dalam air ya kalau misalnya offshore. Nah, jadi itu berhubung dia terendam dalam air, jadi ada perpindahan panas nih dari efluent subur ke sekitarnya. Nah, berhubung dia jadi tambah dingin ini, ada kemungkinan dia terjadi perubahan temperatur. Nah, kalau dia perubahan temperaturnya ini terlalu dingin, nyampe ke suatu batas tertentu, nanti bisa terbentuk macam-macam, antara lain hydrate. Hydrate itu bentuknya kayak es itu yang terbentuk karena ada kondensasi air yang membentuk padatan. Nah, kalau ada padatan ini, nanti dia akan menutup pipanya sehingga apa yang kita udah bor dari sumur nggak bisa kita kirim. Jadi percuma lah kita udah ngebor tapi ternyata ada blocking. Selain masalah tekanan yang nggak nyampe, masalah blocking, bisa juga masalah wax. Jadi tergantung juga dengan karakteristik dari effluent atau apa yang kita bor dari dalam sumur. Karakteristiknya kayak gimana. Kadang-kadang ada yang karakteristiknya waxy atau ada lilinnya, sehingga sama nanti akan membentuk blocking juga di dalam pipa, sehingga kita sama-sama nggak bisa kirim, nggak diterima oleh bagian receiving facilities. Selain itu, selain ada blocking, bisa juga karena sifat dari fluida dari sumur sendiri. Jadi waktu kita produksi dari sumur, itu kan biasanya ada beberapa fase nih, tergantung. Kalau misalnya gas,
seringkali ada 3 fase, yaitu ada gas, ada kondensat, ada air. Kalau minyak, biasanya dia juga minyak sama air, dan ada sedikit gas. Jadi mungkin jarang atau hampir nggak pernah dia cuma satu fase. Nah, kalau ada beberapa fase yang dia mengalir bersamaan, dia akan menyebabkan beberapa rejim aliran. Rejim itu ya gimana behavior atau gimana perilaku fase yang bercampur, kayak misalnya dia ada gas, ada air. Kalau dia itu mengalir, nanti akan membentuk berbagai macam tipe aliran, tergantung dengan kecepatannya dan juga tergantung dengan macam-macam lah. Nah, ini aku tunjukkan beberapa. Jadi rejim itu maksudnya ya dia behaviornya fase-fase yang jadi satu itu akan seperti apa? Apakah membentuk gelembung-gelembung kecil atau membentuk kolom-kolom air atau lancar-lancar aja. Nah, kalau sampai ada kolom air yang terbentuk yang terlalu besar, dia akan menghalangi gas atau minyak yang mau lewat. Kalau ke blocking ya sama aja, kita nggak bisa menerima itu. Jadi flow assurance studies ini penting banget supaya kita tahu setelah dibor kita bisa nggak, atau kira-kira bakalan ada problem apa yang membuat fasilitas penerima nggak bisa menerima, seperti itu. Nah, yang kedua adalah proses studies. Proses studies tadi yang sempat kusinggung, yaitu sebenarnya adalah kita menentukan apa saja yang harus dilakukan supaya kita memenuhi kebutuhan atau requirement dari konsumen. Nah, tadi konsumennya tergantung kita ada di bagian mana, siapa, dan fase apa. Kemudian, nah kalau untukku sendiri, di upstream itu dibagi ya, jadi ada yang subsurface, ada yang surface. Subsurface itu adalah yang skopnya ada di upstream choke dari wellhead, kemudian surface ini ada di downstreamnya. Nah, untuk apa yang proses engineer kebanyakan lakukan adalah pada surface scope. Sementara di upstream ini kebanyakan dihandle oleh subsurface engineer macam geofisis atau reservoir seperti itu, atau well performance. Nah, cuman kalau proses kebanyakan ada di sini, ada di downstream choke. Nah, kemudian ketiga ada proses safety. Proses safety ini juga tidak semua proses engineer melakukan, cuman pada akhirnya proses safety ini berkaitan erat lah. Jadi kebanyakan proses engineer akan tahu juga tentang proses safety. Nah, proses safety beda dengan safety. Safety ini juga sangat luas ya. Nah, safety ini nanti dibagi jadi technological risk atau technological hazard. Yang kedua adalah occupational hazard. Nah, untuk pengenalan aja, berhubung ini bukan tentang safety juga ya, untuk pengenalan apa sih bedanya technological dengan occupational. Nah, misalnya ada operator yang kerjaannya sehari-hari adalah buka valve, kemudian mungkin karena posturnya nggak benar, kemudian dia encok kayak gimana, itu adalah occupational hazard. Itu karena itu adalah risiko yang timbul karena pekerjaannya. Misalnya pekerjaannya emang ngangkut buka valve, kemudian ngangkut ngangkut pipa yang kecil, atau mungkin dia lagi ngebuka well. Nah, itu occupational hazard. Sementara kalau technological risk adalah risk atau risiko yang timbul karena benda yang dihandle itu emang bahaya ya. Contohnya nih, yang satu adalah misalnya ada dua pekerja, yang satu handle hidrokarbon, kerjaannya adalah ya, setiap hari berhubungan dengan minyak. Yang kedua adalah mungkin jualan bakso gitu. Jualan bakso, hidrokarbon kena air dikit dia langsung kebakar. Nah, itu adalah
itu adalah technological risk. Sementara jualan bakso misalnya, yang mungkin ada hasilnya sendiri, cuman ya kena bakso nggak kena api ya nggak gimana gitu. Jadi emang yang dihandle emang bahaya gitu. Itu namanya technological risk. Nah, proses safety ini adalah lebih handle ke technological risk. Gimana caranya kita mengurangi benda yang kita yang dihandle hidrokarbon itu supaya risikonya berkurang lah untuk orang-orang yang terlibat. Nah, kalau untuk proses safety sendiri, apa yang dilakukan ada banyak sih sebenarnya. Antara lain itu adalah kita desain kalau di suatu fasilitas misalnya terjadi emergency itu orang-orang escape-nya kayak gimana, rutenya kayak gimana, terus butuh ada peralatan apa aja. Kalau misalnya escape, rutenya nggak boleh ada yang blocking. Kemudian kalau misalnya ada butuh meloloskan diri lewat mana, apakah dengan terjun ke air? Kalau terjun ke air, apakah safe apa enggak? Terus kalau misalnya ada kebakaran kecil, apakah ada alat untuk mematikan kebakaran? Kalau misalnya jalannya atau escape way itu keblok, apakah ada alternatif lain seperti itu? Itu adalah pekerjaan dari proses safety. Kemudian ini ada studi yang antara proses engineer dan proses safety engineer sebenarnya agak-agak mesti kerjasama juga, yaitu mendesain relief system. Relief system itu adalah sistem yang bekerja kalau misalnya terjadi keadaan yang tidak diinginkan. Keadaan yang tidak diinginkan ini macam-macam ya. Biasanya nih kalau kita desain sesuatu, kita udah punya basis of design. Kita desain pada pressure sekian, pada tekanan sekian, pada keadaan seperti ini. Nah, tahu-tahu nih dari sumurnya ada kelebihan flow apa kayak gimana sehingga terjadi tekanan yang lebih tinggi daripada yang kita perkirakan, ada aliran yang lebih besar atau aliran yang lebih kecil. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang di luar apa yang didesain sehingga itu nanti akan dihandle oleh relief system. Apa yang dilakukan oleh kayak semacam safeguard di fasilitas kita untuk menghadapi keadaan yang ada di luar normal operating condition atau di luar desain yang sudah di luar sistem yang normal seperti itu. Kemudian proses safety juga ini juga kaitannya erat dengan proses juga, yaitu untuk studi radiasi dan dispersi. Kalau kalian pernah melihat flare atau yang menara yang ada apinya di akhirnya itu yang ada dibakar itu, biasanya di refinery ada banyak ya untuk flare. Itu dari proses safety kita juga membutuhkan radiation and dispersion study. Gunanya adalah kita bisa tahu kita butuh seberapa tinggi itu menara flare atau fire stack, kita butuh seberapa jauh orang dari sana, dan kalau mau aman mesti seberapa ada jarak berapa dari titik api atau titik flare itu. Jadi kita mesti tahu nih pada jarak berapa seperti itu. Nah, sementara itu mau untuk studi flow assurance, studi proses ataupun studi proses safety, apa yang dilakukan semua juga tergantung dengan fase project atau fase produksi. Nah, fase project ini sebenarnya bagian dari produksi ya, atau sebenarnya project ataupun production itu bagian dari life cycle atau bagian dari fase fasilitas. Jadi
kita sebenarnya ada di fase yang mana, apakah kita ada di fase pengembangan atau fase produksi atau fase akhir. Nah, ini inputnya proses engineer biasanya diperlukan untuk setiap fase. Nah, mungkin untuk jelasnya aku akan menjelaskan sebenarnya ada fase apa aja, dan sekaligus untuk pengenalan kalau misalnya mau mengembangkan proyek itu ada fase apa aja. Ini sebenarnya terakhir. Ada yang mau jadi volunteer? Apakah ada yang pernah tahu atau mungkin pernah dengar tentang life cycle fasilitas pengolahan oil and gas? Oke, ada 60-an partisipan, tidak ada yang mau. Tebak aja deh, nggak apa-apa. Oh, ada yang belum tahu. Muhammad Farhan belum tahu. Oke, kalau emang belum tahu, berarti saldo grupnya gugur. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa fase ya dalam produksi oil and gas. Nah, ini yang pertama tentu adalah di fase persiapan. Nah, fase persiapan ini ada banyak yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah exploration. Exploration phase untuk proses engineer kurang begitu berpengaruh atau kurang mungkin belum kontribusi di sini ya. Exploration phase itu lebih ke teman-teman yang dari subsurface engineering yang bekerja untuk mencari mana nih kira-kira yang ada reserve yang ekonomis untuk diproduksi. Nah, misalnya nih ada discovery yang dilakukan oleh teman-teman reservoir dan juga geofisik dan juga geologi. Ada yang kira-kira menarik, kemudian setelah di drill, setelah di bor ternyata ada discovery. Nah, mulai nih ada development plan. Development plan ini dibuat dengan melihat kalau ada discovery, reserve-nya ada berapa, apakah menarik apa enggak untuk diproduksi. Menarik apa enggak, ini tergantung macam-macam ada berapa, kemudian proyeksi harga minyak untuk kedepannya. Misalnya itu ternyata discovery reserve-nya ada dikit, tapi harga oil and gas banyak banget, misalnya tinggi, misalnya katakanlah di atas 100 dolar per barel kayak gitu. Jadi menarik. Nah, karena menarik, jadi kita bisa produksi. Tapi di lain pihak, misalnya nih oil and gas price diprediksi untuk kedepannya ada di angka 30, 40. Itu akan sangat berpengaruh kepada keekonomian untuk mengambil keputusan menarik apa enggak suatu discovery atau reserve yang kita temukan itu akan dikembangkan apa enggak. Nah, kemudian misalnya ini dari nah ini mungkin untuk tambahan nanti di proses engineer biasanya memberikan support ke bagian business development ya untuk yang memberi input nih nanti ekonomis atau menarik apa enggak seperti itu. Nah, misalnya ternyata dari hitung-hitungannya dari si reserve yang ada, discovery yang ada, kemudian dari oil price dari sekarang dan oil price ke depannya ternyata menarik, kemudian diputuskan akan ada development. Nah, dari business development, kemudian dari proses engineering juga akan mulai membuat desain. Dari reserve tersebut mau dibuat berapa well.
kemudian instalasinya mau kayak gimana? Apakah mau diproduksi dengan dengan platform, atau mau membuat FPSU, atau mau seperti apa? Jadi di bagian preparatory atau installation design ini diperhitungkan ya. Ada mau seperti apa? Mau onshore, mau offshore, kemudian mau misalnya nih yang diproduksi adalah oil, gas, atau kondensat, mau dikirim kemana, itu mesti direncanakan dari bagian installation design. Kemudian kita juga penting juga tahu mau didesain untuk berapa lama. Makin lama biasanya makin mahal. Contohnya ini misalnya katakanlah rumah yang kita desain berumur 20 tahun akan berbeda dengan 40 tahun. Karena 40 tahun akan butuh material misalnya yang lebih kokoh atau lebih tebal. Jadi desain life ini juga berpengaruh untuk keekonomian, kita mau berapa lama. Nah, desain life ini juga nanti akan berpengaruh ke production profile. Mungkin nanti akan ku berikan di belakangan. Oke, jadi di instalasi kita mesti tahu ada berapa banyak well, mau diproduksi seperti apa, mau diproduksi berapa lama, kemudian apa yang akan dilakukan kepada fluid atau apa yang berhasil kita bor atau kita produksi dari minyak kalau seandainya berhasil berhasil untuk dikembangkan. Nah, tadi aku sempat singgung soal production profile. Nah, production profile ini juga bergantung dengan tadi design life. Nah, production profile ini gunanya lagi-lagi kembali ke keekonomian. Kita bisa milih nih, misalnya mau diproduksi untuk waktu 10 tahun, tapi dengan rate yang lebih rendah, atau diproduksi dengan rate yang lebih tinggi, tapi desainnya mau dibuat lebih pendek usianya. Nah, ini nanti mau lebih panjang atau lebih pendek, itu juga bergantung pada bergantung juga dengan harga minyaknya juga, dan juga macam-macam nih. Misalnya nih, kebanyakan pengennya diproduksi lebih cepat ya, supaya langsung mendapatkan hasil penjualan yang diinginkan ya. Cuman seringkali nggak bisa, kita mesti tahan untuk berapa lama seperti itu. Jadi ini tergantung nanti akan diproduksi seperti apa. Ini juga peak atau maksimumnya di mana, namanya plateaunya itu di mana, juga nanti akan berpengaruh ke pemilihan atau penentuan production operating conditions nanti. Nah, kalau misalnya nih sudah melewati berbagai tahap perencanaan tadi yang di awal, kita masuk ke bagian engineering. Nah, engineering phase ini dibagi lagi dengan menjadi beberapa. Jadi yang pertama adalah fase konseptual, dilanjutkan dengan fit, dilanjutkan dengan detail design. Nah, konseptual ini ibaratnya adalah kita masih seleksi nih, kita mau produksi, tapi kita masih punya beberapa pilihan, mau dibuat atau mau diproses seperti apa. Apakah proses dengan cara A, ataukah proses dengan cara B, atau dengan cara C. Macam-macam sih yang berpengaruh ya, antara lain ya keekonomian, atau kedua atau juga kondisi field-nya seperti apa. Ini ada macam-macam yang berpengaruh kepada pemilihan kita mau konsep seperti apa. Nah, kalau di konseptual kita sudah milih nih kira-kira mau dibuat seperti A, bagian fit dan bagian detail design ini adalah
mendetailkan lagi apa yang sudah kita buat. Jadi ibaratnya adalah pertama konseptual kita buat kerangka rumah, kemudian fit kita udah membuat desain nih di dalam rumah ini mau ada apa aja, mau ukurannya berapa. Nah, detail desain ini lebih detail lagi. Jadi yang kecil-kecil semuanya udah didesain. Kemudian setelah engineering phase nanti masuk ke bagian construction dan installation. Proyek JSN yang sedang ongoing, yang sedang kupegang itu sekarang ada di fase detail plus construction. Jadi belum lama ini platformnya yang sudah dibuat, sudah sail away, sudah mulai dipasang nih di offshore. Seperti itu. Sementara untuk proyek yang lain yang sisi Nubi AOI masih di fase fit, di fase engineering. Nah, masa construction dan installation ini di dalamnya ada juga fase procurement. Procurement ini adalah untuk misalnya nih kita desain atau mau membuat offshore platform. Nah, untuk membuat platform ini sendiri kan butuh untuk ambil bahannya ya, yaitu procurement. Nah, construction ini juga nggak cuman berkaitan dengan membangun alatnya itu sendiri, tapi juga semua administrasi yang berhubungan dengan instalasi suatu fasilitas. Contohnya nih, kalau misalnya di offshore platform kita mau pasang di suatu tempat, kita nggak bisa langsung pasang itu aja karena ada kemungkinan nih ada kapal-kapal yang melintas di situ. Jadi kita mesti beritahu ke otoritas kalau kita mau pasang instalasi di sini, kita mau pasang pipeline di sini, dan kita minta update data pelayaran kalau ada kapal lewat, nggak boleh lewat masuk sini atau nggak boleh buang jangkar di sini. Jadi intinya adalah kita menyiapkan tempat untuk instalasi itu supaya dari segi administrasi tertib, tapi juga aman juga. Contoh lain adalah misalnya kita mau ngebor sumur, kemudian sumurnya itu ada di lokasi swamp. Swamp itu berhubung ada di perbatasan antara darat sama laut. Kadang-kadang itu banyak orang atau warga sekitar yang buat tambak di situ. Jadi kadang-kadang ya kita mesti relocate atau kita mesti membuat perizinannya lah supaya kita misalnya mau ngebor di situ seperti itu. Atau kalau misalnya daerahnya masih ada hutan kayak gitu, kita mesti izin juga kalau kita memang mau melakukan site clearing atau misalnya butuh ngerok sesuatu ya, itu yang dilakukan di fase construction dan installation. Kalau misalnya sudah selesai semua dari site preparation, kemudian kita sudah install fasilitasnya, masuk ke fase ready for drilling. Jadi fasilitasnya udah ada, udah dicoba, udah di commission, kemudian kita masuk ke ready for drilling. Nah, ready for drilling ini ya benar-benar tinggal nunggu dibor untuk kemudian diproduksi. Nah, fase produksi ada beberapa. Kalau misalnya tadi sudah ready for drilling, sudah dibor, kemudian akan diproduksi, kita masuk ke tahap produksi. Nah, tahap produksi ini pun dibagi jadi beberapa tahap lagi. Yang pertama adalah startup atau ramp up, yang kedua adalah plateau, yang ketiga adalah decline. Startup atau ramp up itu adalah keadaan atau fase di mana produksinya itu masih belum full kapasitas. Misalnya kita desain pada rate 50 million scarf, ini masih dibuka dikit-dikit nih, biar nggak langsung 50 semua. Jadi tetap dibuka 1 sumber dulu, kemudian dibuka 2 sumber dulu. Nah, lamanya fase startup atau ramp up beda-beda tergantung juga dengan production profile. Mau berapa lama, bisa setahun, bisa kurang, bisa 2 tahun. Kemudian setelah startup, nanti kita masuk ke
fase plateau. Nah, fase plateau ini adalah fase di mana kita udah produksi sesuai dengan desain capacity. Misalnya sudah didesain pada 50, maka kita akan produksi pada 50. Nah, role process engineer di bagian produksi ini juga penting. Karena seringkali nih ya, misalnya di dalam perjalanannya produksi ini, seringkali misalnya butuh ada perubahan atau ada perbedaan kondisi, atau butuh ada modifikasi di lapangan yang udah nggak sesuai dengan waktu kita desain, kita butuh modif nih. Nah, biasanya nanti proses engineer diminta atau dikonsult gimana caranya aku tetap bisa mempertahankan produksi, atau gimana caranya aku bisa tetap bekerja dengan alat-alat ini padahal kondisinya udah berbeda. Atau misalnya ada perubahan, aku tadinya mau produksi seperti ini, sekarang aku mau produksi seperti itu, gimana caranya? Itu di fase produksi ini juga banyak yang perlu di handle ya, karena ya kadang-kadang produksi ada yang down, ada yang turun, kemudian ya tambah lagi kita juga untuk fase produksi ini menghadapi namanya nature field paradox. Untuk kasusnya makam misalnya, berhubung kita udah beroperasi selama berapa tahun, lebih dari 50 tahun, fasilitasnya kan udah tua ya, udah mulai menua. Sementara produksinya kita mulai decline. Jadi fasilitas ini kan kayak manusia ya, misalnya berhubung udah mulai tua, atau mungkin udah nggak baru lagi, akan jadi banyak tempat yang butuh maintenance lebih, butuh inspeksi lebih, atau mungkin ada leak seperti itu, akan lebih banyak insiden. Nah, dengan adanya berbagai insiden yang lebih banyak itu tentu kita akan dari segi cost untuk produksi akan naik karena butuh menghandle seperti itu. Tapi di sisi lain juga dengan produksi turun, nanti revenue mungkin turun juga. Jadi kita mesti banyak optimisasi dan juga modifikasi supaya kita tetap akan profitable meskipun dari segi cost untuk operating nambah, tapi dari segi apa yang kita produksi berkurang seperti itu. Nah, produksi ini juga terpengaruh oleh iklim ekonomi global. Contohnya kemarin atau tahun lalu ya, sewaktu mulai pandemi COVID, harga minyak sempat minus dari kalau harga yang WTI crude sempat minus. Kemudian juga karena orang di mana-mana tidak bepergian, maka demand-nya turun. Kalau karena demand-nya turun, maka yang kita produksi itu jadi nggak ada yang konsum. Nah, karena nggak ada yang konsum, jadi nggak ada yang mau terima nih. Karena nggak mau terima, jadi demand-nya sangat turun. Karena sangat turun ya, kita jadi mesti mikir apakah kita perlu mengurangi produksi, karena kalau misalnya kita produksi nanti nggak ada yang konsum. Kalau nggak ada yang konsum, nanti storage atau tempat-tempat penyimpanan nanti akan penuh seperti itu. Jadi iklim ekonomi global ini juga berpengaruh kepada rate produksi. Misalnya juga kita sudah berencana untuk beroperasi misalnya 10 tahun, tapi ternyata harga minyak misalnya tidak menarik, bisa jadi 10 tahun jadi dipersingkat karena ternyata nggak ekonomis. Atau bisa juga sebaliknya, kita cuma rencana produksi 5 tahun karena setelah itu nggak ekonomis, ternyata harga minyak sangat menarik sehingga yang tadinya nggak ekonomis jadi ekonomis, itu juga bisa memperpanjang waktu produksi. Jadi ini macam-macam yang akan terjadi atau dihadapi selama masa produksi. Nah, fase decline tadi sempat sentuh juga. Sebenarnya ya decline ini karena bagaimanapun juga kita kan bergantung pada jumlah reserve atau cadangan yang ada ya. Kalau kita ambil lama-lama cadangannya akan menipis sehingga akan jadi decline.
Nah, untuk mengcombat atau melawan decline ini, maka kita mesti melakukan banyak intervensi ya, entah kita melakukan mesti discover teknologi baru atau apply teknologi baru supaya hasil yang kita peroleh dari sumur bisa tetap, atau kalaupun berkurang akan turunnya akan tidak begitu banyak seperti itu. Nah, ini fase terakhir dalam dalam life cycle dari oil and gas facilities. Ini kan kalau untuk tadi direncanakan akan beroperasi pada berapa lama ya? Ada kalanya kita direncanakan 20 tahun, tapi ternyata sampai sekarang masih bisa produksi dan kawan-kawan. Nah, cuman kalau pada akhirnya udah benar-benar tidak ekonomis, ya mesti akan ada fase abandonment. Fase abandonment ini bisa macam-macam yang dilakukan, antara lain apa sih yang akan dilakukan dengan equipment yang ada. Karena bagaimanapun juga tadinya mereka berisi hidrokarbon, mau diapain, apakah mau dibuang atau mau dibiarkan, atau kalau dibiarkan bagaimana supaya aman seperti itu. Atau bisa juga dijual ke operator lain yang mungkin bisa mengoperasikan dengan lebih rendah. Jadi fase ini adalah fase nanti yang mesti dilakukan kalau alat-alatnya sudah tidak dioperasikan lagi. Nah, saya belum menghadapi fase ini ya, cuman ya ada pengetahuan tentang itu, dan juga untuk sekarang ada equipment yang mulai dipikirkan apa yang akan dilakukan setelah tidak dipakai, seperti itu. Mungkin dari saya itu saja ya. Tadi sudah cover beberapa topik, antara lain proses engineering in a nutshell, terus apa saja dilakukan oleh proses engineer, apalagi di upstream facilities, dan juga fase produksi. Fase produksi itu di dalamnya antara lain tidak terdapat fase proyek. Nah, mungkin tadi ada yang aku kecepatan, atau mungkin ada teman-teman yang belum paham atau ingin tahu lebih banyak di dalam situ, dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Izin, Mbak. Udah. Iya, tadi siapa ya? Oke, Muhammad Farhan ya. Silakan, ada pertanyaannya. Perkenalkan, Farhan, Mbak. Mau tanya. Kan maaf Mbak ya, sebelumnya ini kan Mbak kan perempuan ya. Nah, kalau kan biasanya kan kalau kerja di industri gitu kebanyakan laki-laki. Kira-kira apakah Mbak awalnya minder atau gimana? Terus juga kendalanya ada nggak kira-kira kalau dalam perbedaan gender gitu? Apalagi ini kan proyek besar gitu, Mbak. Terima kasih. Oke, Farhan, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau untuk pekerja wanita sendiri tergantung kerjanya di daerah mana juga ya, dan juga tantangannya akan berbeda untuk di setiap lokasi pekerjaannya. Nah, kalau dari segi teknis, menurutku sih nggak ada kendala untuk dari segi pekerjaan ya. Teknis ini maksudnya dalam segi pengetahuan atau kemampuan secara teknis, benar-benar teknis, itu menurutku nggak sejauh ini aku nggak menghadapi kendala ya. Dan menurutku mau perempuan atau laki-laki, kalau memang dari knowledge ya memang bagus, nggak akan ngefek juga.
Tapi ini tergantung kerjanya ya. Mungkin karena kerjaku lebih ke lebih ke desain atau office based, akan berbeda tantangannya juga dibandingkan dengan yang ada di site. Kalau untuk ada yang di site, itu juga ya tantangannya kebanyakan kan temennya cowok-cowok atau bapak-bapak ya, kadang-kadang mesti tahan atau mungkin bukan tahan ya, cuman kadang-kadang jokes bapak-bapak kan mungkin nggak semua orang biasa tuh mendengar jokes bapak-bapak seperti itu, atau ya bayangkan misalnya di site contohnya ada yang kerjanya rotasional 2 minggu atau 1 bulan. Nah, kemudian ada di tengah lingkungan yang orang-orangnya pulangnya sebulan sekali atau mesti nunggu 2 minggu rotasional seperti itu. Ya mungkin kadang-kadang itu ya masih agak biasa ya, mesti tantangannya di situ ya. Kemudian cuman memang ada beberapa sih yang ada beberapa larangan sih sebenarnya, bukan larangan ya, cuman tidak disarankan. Contohnya kalau nginep di mana ya, nginep di barge itu tidak disarankan, lebih disarankan kalau nginep di onshore seperti itu sih, kalau misalnya lagi site visit. Cuman kalau dari segi teknis menurutku tidak ada kendala ya, yang lebih yang lebih mungkin lebih dibiasakan ya, kalau teman kerjanya kan memang lebih banyak yang cowok seperti itu. Apakah ini bisa menjawab ya? Kalau untuk kerjasamanya gimana Mbak? Apakah kayak antara laki-laki sama perempuan tuh beda pemikiran tuh harus disamain gitu? Menurutku sih sejauh ini enggak ya. Mungkin akan beda jawabannya jika yang ditanya adalah pekerja yang ada di lapangan atau oil service company worker ya. Karena kerjaan mereka yang di lapangan ini mungkin lebih banyak yang berbau fisik ya. Sementara kalau pekerjaanku sendiri ya office based, jadi ya balik lagi kalau secara teknis bisa, nggak akan ada perbedaan di situ kayak gitu. Kalau sekarang sih ya di PHM sih untuk seperti operator itu mulai banyak ya, mulai lebih banyak sih yang wanita dibandingkan dulu. Dan aku lihat juga mereka nggak ada kendala khusus, atau aku lihat nggak ada diskriminasi pakai gimana kayak gitu. Seperti itu sih yang aku lihat ya, dan aku rasakan juga nggak ada perbedaan seperti itu. Oke Mbak, makasih. Lanjut MC. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Izin bertanya, MC. Yes. Dengan siapa? Selamat siang, Kak. Saya Mahdi Suele. Oke, silakan. Tingkat refinery tingkat 1. Mungkin pertanyaan saya karena ini ya, mungkin karena rasa penasaran gitu. Penasaran terkait kan sekarang dampak COVID kan, karena COVID. Nah, COVID itu kan sekarang udah sekitaran berapa ya? Udah 1 tahunan lebih lah, udah 1 tahun lebih. Nah, jadi pertanyaan saya, apa pada industri hulu migas sendiri itu dampak ekonominya seperti apa? Apakah nurun atau naik? Nah, kalau memang dampak perekonomian dari industri hulu migas itu menurun, nah biasa solusi apa yang diberikan untuk menstabilkan ekonomi karena dampak COVID tersebut? Mungkin seperti itu.
Oke, Mahdi, terima kasih atas pertanyaannya ya. Dampaknya tentu saja ada. Yang pertama adalah mungkin aku berikan dari segi ini dulu ya, supply demand dulu ya. Jadi kalau sewaktu di awal COVID itu seperti tadi sempat aku singgung ya, berhubung orang nggak kemana-mana, dari segi konsumsi dia akan akan berkurang. Dari segi konsumsi gas dan macam-macam akan berkurang, sehingga demand di situ akan turun. Berhubung demand di situ akan turun, makanya nih dari Badak juga, Badak minta supaya kamu ngirim gasnya dikurangin dulu karena kita top tank nih, karena berhubung ini nggak jadi dikirim, nanti kamu kalau kirim nanti nggak ada storage-nya, seperti itu akan demand-nya akan turun. Jadi itu salah satu dampaknya ya dari COVID ya. Kemudian yang kedua adalah dari segi operational cost. Karena gini, bagaimanapun juga ini kalau kita ngelihat ya di level orang perorangan kita pribadi, adanya pandemi COVID ini kita jadi nambah cost. Nambah cost-nya adalah kita jadi beli hand sanitizer, kita jadi beli masker, kita jadi beli disinfektan, kemudian juga kita jadi ada suplemen atau kadang-kadang mungkin tes antigen atau tes yang lain. Nah, ini juga di level company juga ada tambahan serupa. Apalagi untuk mereka yang kerjanya di site 2 minggu atau tadinya kan 2 minggu nih. Nah, contohnya nih, apalagi di site, kita itu kalau di site kan tidak bisa sembarangan keluar masuk ya. Kita biasanya masuk sudah tahu dengan siapa-siapa saja, kemudian selama 2 minggu atau waktu durasi kerja itu akan bertemu dengan itu terus. Begitu misalnya ada satu yang kena, nanti yang lain pasti akan keluaran, karena udah beberapa kali terjadi klaster di salah satu offshore platform atau di salah satu barge, satu kena kemudian yang lain kena, karena ya gimana lagi, karena orangnya di situ aja. Nah, jadi tambah lagi kalau kita mau masuk mesti pada tes nih orang-orangnya yang pada naik, mesti tes PCR atau antigen ya. Itu kan nggak murah juga, sementara yang kita ada banyak, dan itu dilakukan terus tiap 2 minggu dulu. Misalnya untuk tiap kru kalau mau masuk mesti antigen, kemudian waktu mau keluar lagi tes lagi. Nah, ini kan kalau dari segi operasional gimana pun juga akan menimbulkan dampak cost. Kemudian bagaimana cara untuk mengurangi dampaknya ya? Mengurangi dampaknya adalah ya kita yang bisa kita lakukan adalah optimize dalam hal misalnya kita mesti mengeluarkan cost untuk satu pos, misalnya untuk tambahan karena jadi ada overhead untuk pembelian alat-alat karena ada produksi yang mungkin sempat ditahan seperti itu. Kita jadi mesti pinter-pinter mencari opportunity untuk optimisasi di tempat-tempat lain. Jadi misalnya nih, dulu kita mendesain dengan spek A, B, C, D, tapi sebenarnya spek DE itu sebenarnya nice to have. Nah, itu kita coba ngelihat sebenarnya kita butuh nggak sih untuk mendesain atau memenuhi requirement yang A sampai Z itu, apakah kita bisa cukup dengan A sampai D saja, seperti itu. Kita mencari peluang-peluang untuk optimisasi di situ. Kemudian apakah untuk
optimisasi lagi selain tadi kan sempat contohnya dalam hal orang-orang yang pada change naik atau keluar dari site itu adalah ya balik lagi kembali ke upaya optimisasi. Jadi misalnya nih yang dulu orang-orang rotasional 2 minggu dari segi waktu jadi dioptimize. Waktu naiknya jadi diperpanjang, tadinya rotasional naik 1 bulan jadi 2 minggu jadi 1 bulan. Dengan seperti itu kan akan jadi waktunya orang keluar masuk dari daerah site itu akan jadi berkurang seperti itu ya. Kemudian bisnis trip yang tidak perlu dihilangkan ya. Misalnya nih tadinya butuh ada perjalanan dinas ya kalau bisa online ya sudah online saja seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk summarize apakah kena dampak ekonomi ya, dari segi demand mungkin sempat ada penurunan, dan kedua dari segi operasional cost naik karena kita butuh berbagai upaya untuk fasilitas kesehatan. Dan bagaimana menguranginya ya berhubung ada penambahan di satu pos, kita mencoba optimize di pos lain, kita mencoba mengurangi di pos lain dan optimisasi di tempat-tempat yang kita bisa menambah seperti itu. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mahdi tadi. Bisa banget Kak. Berarti karena dampak COVID ini pengeluaran dari industri sendiri sangat banyak ya. Jadi ekonominya menurun seperti itu. Oke, makasih banyak Kak atas jawabannya. Saya nggak bisa bilang sangat banyak ya, berhubung saya nggak capable untuk di bagian situ. Cuman dari segi cost tentu ada penambahan ya, karena ya dari segi level kita orang rumahan aja ada tambahan seperti itu. Dari segi perusahaan juga ada tambahan supaya bisa menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kita masih punya berapa lama? Masih ada 20-an menit kan ya? Ini tadi ada yang mau izin bertanya, Kak, dari Kak Niken. Oke ya, silakan. Silakan Niken. Tapi di list partisipan kok nggak ada ya? Apakah keluar ya tadi orang? Iya Kak, sepertinya. Izin bertanya Kak. Oke, silakan. Perkenalkan saya Arvin dari Refinery tingkat 2. Saya mau bertanya tadi di presentasinya itu kan ada 3 ya tadi di production rate-nya itu. Ada startup, terus yang kedua yang ketiga itu kan decline. Ya. Nah, decline itu kan katanya tadi perlu pengembangan teknologi ya Kak. Itu contohnya gimana sih Kak? Oke. Contohnya nih sebenarnya tuh mungkin aku koreksi ya, mungkin bukan pengembangan teknologi ya, tapi adalah gimana sih kita melakukan effort untuk bisa ekstrak lebih. Ya, sebenarnya pengembangan teknologi ini lebih ke kita mau pakai teknologi apa? Apakah teknologi yang ada ini cukup untuk melawan decline? Atau kalau misalnya ada teknologi yang lain, apakah itu bisa diterapkan? Ya, contohnya nih, kalau misalnya di dalam di upstream industries atau di atau di dalam produksi well, contohnya di handle,
kita kan udah ada di fase decline misalnya di handle. Nah, kita mau gimana untuk mengcombat ini? Nah, salah satunya adalah kita memilih teknologi yang udah ada. Contohnya nih yang udah beberapa kali terapkan, ada beberapa yang memakai gas lift. Jadi minyaknya yang ada itu kayak diinjek gas supaya lebih gampang untuk terangkat supaya bisa tetap produksi. Atau misalnya memakai teknologi baru. Ada misalnya itu dulu tidak diterapkan, yaitu teknologi namanya pompa PCP atau progressive cavity pump. Itu dulu tidak diterapkan, tapi kemudian kita coba pasang di handle, dan itu ternyata juga ternyata berhasil juga. Jadi mungkin aku koreksi, bukan pengembangan teknologi ya. Kita bisa mencari teknologi yang udah ada untuk mengcombat decline, ataupun misalnya ada teknologi baru yang mungkin kita akan aplikasikan seperti itu. Nah, teknologi baru ini ya sebenarnya kalau untuk di disiplin surface atau subsurface mungkin masih ada lebih banyak ya, cuman saya tidak bisa atau nggak capable untuk ngomong soal di situ seperti itu. Apakah bisa menjawab pertanyaannya? Menjawab, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Arvin. Izin Kak, ini udah ada pertanyaan dari Kak Niken. Oke. Iya, pertanyaannya ada 2. Ya. Yang pertama, sebelum masuk ke tahap eksplorasi, bagaimana birokrasi dengan pemerintahan dan sistem pemilihan kontraktor untuk pengerjaan proyek. Lalu yang kedua, jika setelah dilakukan eksplorasi, ternyata reservoir tersebut tidak cukup menarik dan bahkan nihil, bagaimana company menindaklanjuti baik untuk lokasi bekas eksplorasi maupun urusan dengan kontraktor. Begitu, Kak. Oke, Niken, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertama tentang fase eksplorasi ya. Jadi mungkin dibedakan dulu ya. Jadi itu kalau jadi kita punya blok, dan yang kedua adalah project. Nah, kalau blok itu di level ya, misalnya level Mahakam, blok Mahakam itu ada berbagai lapangan. Kemudian kalau misalnya ada eksplorasi dilakukan di suatu blok seperti itu ya. Nah, pertama aku dari level blok dulu. Kalau level blok dulu biasanya nanti nih dari pemerintah nih, dari yang menawarkan, kita punya blok ini, siapa saja yang tertarik. Nah, itu dengan sistem nanti bidding ya. Nanti ada penawaran nih, kemudian siapa yang bid. Kemudian kalau misalnya suatu blok itu sudah di award ke suatu operator, kemudian nanti sudah ada izin eksplorasi, nanti ya itu dilakukan di situ ya eksplorasi. Nah, kalau untuk tahap eksplorasi ini adalah ranahnya company atau operator yang melakukan eksplorasi, bukan kontraktor ya nanti ya. Sebenarnya bisa nanti misalnya akan dilakukan oleh company ABC, tapi balik lagi kalau untuk proyek dengan nilai yang cukup besar itu nanti dilakukannya dengan sistem tender. Nanti dibagi nih, nanti akan ada proyek atau akan ada pekerjaan eksplorasi, kemudian company butuh bantuan secara teknis untuk melakukan ABC, itu nanti akan dibuka tender ke situ, seperti itu, siapa yang nanti akan melakukan. Kemudian bagaimana untuk berpartisipasi ya dengan bid nanti biasanya nanti calonnya mesti ada 3 atau lebih seperti itu. Nah, ini kalau untuk eksplorasi ya.
Pemilihan kontraktor ini aku mesti bedakan ya. Kontraktor ini dia beda-beda ya. Kontraktor ini konteksnya apa dulu? Konteksnya adalah di fase apa, dan juga di apa yang dilakukan. Balik lagi, kontraktor itu melakukan apa tergantung fasenya ada di mana dan apa pekerjaannya. Kayak tadi misalnya bagian drilling mau eksplorasi, mereka akan punya kontraktor untuk eksplorasi. Atau mungkin di divisiku, project butuh bantuan untuk melakukan studi atau procurement dan instalasi untuk lapangan offshore platform, kita butuh kontraktor. Berarti inilah kontraktor untuk divisi project melakukan engineering dan construction. Jadi kontraktor ini beda-beda tergantung siapa yang butuh dan apa yang melakukan. Secara umum untuk proyek-proyek atau kalau mungkin pekerjaan ya di bidang migas, pemilihannya bagaimana, yaitu ya dengan tender, dengan beberapa set requirement. Kemudian tadi ada soal birokrasi ke pemerintah ya. Ini saya tidak bisa elaborate ya karena emang bukan di bagian situ ya. Cuman kalau untuk garis besarnya ya, pemerintah membuka bid, kemudian siapa yang mau eksplorasi di daerah sana, seperti itu. Nah, kemudian ketiga, kalau misalnya eksplorasi ini ternyata tidak menarik ya. Kalau tidak menarik ya tidak ada jalan lain kecuali ya ditinggalkan seperti itu. Mungkin kalau untuk teknisnya seperti apa ditinggalkannya ini setauku akan ya ditutup bagian yang sumber eksplorasinya ya. Cuman teknisnya teman-teman drilling yang lebih tahu. Nah, untuk bagian eksplorasi ini biasanya udah ada set kriterianya. Dia akan diproduksi atau menarik kalau reserve-nya sekian dan bisa diproduksi dengan rate sekian million scf selama sekian lama. Nah, cuman ini. Jadi tadi aku sempat bicara soal keekonomian ya. Jadi ada keekonomian itu tergantung dengan harga minyak juga. Harga minyak, kalau misalnya harga minyak naik, ada yang tidak ekonomis jadi ekonomis dan sebaliknya. Nah, eksplorasi ini jadi kalau kita setelah eksplorasi ngelihat reserve-nya nggak menarik ya, kita untuk di masa itu atau untuk dieksplorasi itu kita akan tinggalkan. Cuman ya tetap saja kita tinggalkan dengan memperhatikan aspek safety ya. Tadinya udah dibor, gimana caranya supaya tetap aman setelah meskipun pernah dibor. Cuman tadi balik lagi, mungkin ada suatu masanya dia akan menjadi menarik kalau misalnya itu kita punya harga minyak sekian, dia akan jadi menarik. Jadi ada kemungkinan yang tidak menarik di suatu masa bisa jadi di masa mendatang ada kemungkinan menarik ya, kecuali kalau kasusnya benar-benar dry hole, jadi benar-benar tidak ada apa-apa, ya itu berarti akan di abandon seperti itu. Kayak gitu sih untuk risiko eksplorasi ya, entah tidak menarik, entah dry hole seperti itu. Apakah bisa menjawab pertanyaannya? Oke deh, terima kasih pertanyaannya nih Ken. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Gimana kakak-kakak, teman-teman?
Oh, ini ada pesan sponsor untuk mengisi daftar hadir. Mungkin jika tidak ada lagi, saya tutup aja ya, Kak. Oke, tadi yang apa namanya menjawab jadi volunteer nanti mungkin bisa japri saja saya saja kali ya di Zoom ini. Oke, bisa kan ya? Oh, ini ada yang angkat tangan. Silakan Bang Afi. Arvin ya? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutafin dari Teknik Pengolahan Migas tingkat 2 mau naik tingkat 3. Saya mau tanya nih, Mbak, untuk terkait kompetensi dan kualifikasi agar bisa jadi proses engineer di industri hulu migas itu apa aja ya, dan mungkin bisa sharing lah terkait perekrutan, proses perekrutannya kayak apa gitu. Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Aku coba jawab kompetensinya ya. Gini deh, kalau untuk kompetensinya, aku mungkin mulai dari bidang kuliah apa yang kira-kira mirip. Kalau yang sehari-harinya itu aku dari segi teknis ya, sehari-harinya itu aku hadapin atau kepake itu terakhir fisika, mesti pinter fisika, termodinamika, kemudian heat and material balance, perpindahan massa dan panas itu juga mesti oke juga. Perancangan alat proses juga oke. Kemudian kalau kalian pinter dalam hal misalnya pemrograman atau pemodelan itu juga akan berguna. Karena kita banyak ya menggunakan beberapa software. Cuman untuk catatanku untuk software dan modeling meskipun kita ini banyak pakai, yang sebenarnya lebih penting adalah pemahamannya. Jadi kalau cuman bisa input data kemudian run itu semua orang bisa. Cuman yang penting adalah apakah kalian tahu, apakah kalian ngerti dengan apa yang diinput, apa prosesnya yang terjadi dalam simulator atau model, dan kemudian hasilnya. Kemudian selain itu adalah ya matematika butuh juga, meskipun nggak yang rumit-rumit, nggak terlalu rumit ya, matematika mesti tahu juga. Mungkin di situ ya kalau yang diperlukan dan nanti akan banyak terpakai gitu. Kemudian apalagi ya? Oh ya, tadi untuk rekrutmen. Kalau untuk rekrutmen, berhubung sekarang Pertamina Hulu Mahakam sudah under operator Pertamina, nanti rekrutmennya itu bisanya akan lewat pusat, lewat Pertamina Persero BPS program. Jadi mungkin yang sewaktu dulu aku masuk ke industri hulu via Total INP, sudah nggak valid lagi ya kalau misalnya pun aku akan share. Cuman secara umum nih ya, kalau misalnya apa proses rekrutmen itu adalah ya biasa pertama adalah dari administrasi. Administrasi ini bisa berupa CV ataupun transkrip dan juga IPK. Kemudian setelah administrasi biasanya umumnya tuh ada FGD.
kemudian sebelumnya itu ada tes tertulis dulu. Kalau untuk rekrutmen Pertamina ataupun yang lain akan ada tes tertulis dulu. Tes tertulis yang awal biasanya adalah berupa potensi akademik. Nah, cuman potensi akademik apa yang pada akhirnya kepake dan sekarang kepake, aku nggak tahu kalau untuk sekarang. Cuman ini biasanya seperti itu ya, TPA dulu. Kemudian setelah TPA, kalau untuk dulu total itu setelah TPA akan ada FGD, Forum Group Discussion. Nah, setauku untuk Pertamina BPS dulu juga ada FGD. Nah, untuk FGD ini ya biasa dinilai apakah kalian bisa bekerja dengan baik sebagai individual maupun dalam grup. Kemudian bagaimana kalian berkomunikasi baik secara individu ataupun berkelompok, apakah mendominasi, apakah nggak kelihatan, apakah bisa bekerja dengan orang lain, seperti itu ya. Kemudian umumnya setelah FGD baru mulai masuk ke tahap-tahap interview. Interview pada umumnya diawali dengan HR dulu ya, dari HR, dari situ baru ke user. Nah, user ini adalah nanti yang jadi N+1 atau atasan kalian. Yang intinya adalah nanti yang make lah. Yang make itu ya nanti akan ada jadi anak buahnya siapa. Kemudian ini di total dulu ada, kemudian setelah aku di Pertamina juga ada, itu adalah interview dengan direksi. Kalau dulu total dengan EVP ya, dengan Executive Vice President langsung. Kemudian kalau Pertamina setahu aku juga ada interview dengan direksi. Nah, ini makin tinggi levelnya biasanya akan makin umum pertanyaannya ya. Jadi udah nggak terlalu teknis lagi kalau untuk yang udah high level ya. Biasanya yang teknis-teknis itu adalah ya di fase misalnya kalian interview dengan user. Untuk beberapa rekrutmen ada yang minta dia itu presentasi suatu topik atau bagaimana, itu juga kadang-kadang ada. Cuman saya kurang tahu kalau untuk sekarang ya, itu seperti itu. Nah, setelah interview dengan direksi, biasanya yang terakhir nih adalah medical check-up. Medical check-up ini juga tergantung dengan company-nya ya, sampai sedalam apa untuk medical check-up-nya. Untuk total dulu cukup strict, kemudian kalau Pertamina setahu aku akan ada tes semacam tes fisiknya setahu aku ya, cuman aku kurang tahu untuk yang BPS. Seperti itu ya. Apalagi ya? Mungkin itu ya. Kira-kira apa yang perlu diperlukan ya, mesti dalam hal teknis oke. Kemudian juga ya akan bisa melewati semua tahapan tersebut. Menurutku sih yang nggak kalah penting selain teknis juga kemampuan untuk komunikasi mungkin ya. Kemampuan untuk komunikasi, apalagi ini ini bidang yang teknis, tapi pada akhirnya sewaktu kita bekerja, kita tidak selalu bicara dengan orang yang ada di domain atau paham dengan apa yang kita lakukan. Jadi mesti bisa communicate juga dengan orang-orang dengan yang mungkin level pengetahuannya berbeda lah jenisnya dengan kita. Misalnya ya kita biasa ngomong teknis tentang A, tapi dia taunya teknis di bidang B, itu juga menurutku itu akan membuat communication skill adalah sesuatu yang penting supaya bisa masuk ke industri hulu migas, meskipun nggak cuma di industri hulu ya, tapi di semuanya. Apalagi nanti misalnya ngomong dengan
direktur atau makin manajer makin tinggi akan high level yang diomongkan mesti bisa communicate yang nggak teknis lah, tapi yang lebih high level seperti itu. Mungkin itu yang bisa aku share ya. Untuk apa saja yang kira-kira diperlukan supaya bisa masuk ke industri ini, seperti itu. Semoga bisa menjawab. Baik, mungkin ini sudah semua ya Kak ya. Mungkin sesi tanya jawabnya saya tutup. Terima kasih Kak Citra atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang Kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita juga bisa mengikuti jejak kesuksesan Kakak. Amin. Dan terima kasih juga untuk para penanya. Semoga jawaban yang diberikan sudah sesuai dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Selanjutnya kita masuk ke acara penyerahan sertifikat. Diharap untuk panitia share screen sertifikatnya. Ya baik, jadi ini ada sertifikat Kak dari HMTPM. Untuk perwakilan HMTPM, mungkin Bang Alif atau Bang Farhan, kami persilahkan. Izin masuk. Aku mau mewakilin dari Mas Alifnya. Mas Alif sudah keluar karena ada urusan tadi. Ini ada sedikit Mbak, ada sedikit apresiasi dari kita dari HMTPM Pemaka Migas. Hanya mohon maaf juga hanya bentuk seperti sertifikat online seperti ini. Terima kasih juga atas kehadirannya, atas materi yang sangat-sangat bagus ini. Udah banyak membuka pikiran kita lah yang hanya berpikir kalau kita tuh cuma bisa bermain di hilir dari kita, tapi nyatanya tuh kita masih belum bisa mengeksplor keluarnya seperti apa ini. Rupanya masih bisa di hulu juga gitu. Terima kasih juga Mbak karena telah hadir pada kali ini. Ini ada sedikit sertifikat Mbak. Terima kasih Mbak. Ya. Baik, untuk acara selanjutnya, kepada kakak-kakak dan teman-teman semua, diharap untuk meng-on-kan kamera karena kita akan foto bersama. Ya, ini udah siap semua, udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik semua ya. Oke, saya kasih aba-aba ya. Siap? 1, 2, 3. Ganti gaya nggak? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh, dan dimohon untuk Bang Farhan dan Bang Dava Alparel untuk tadi menghubungi Kak Citra ya di kolom komentar atas kerjasamanya sebagai volunteer tadi. Ya, jangan lupa Japri ya. Ini yang udah nih viral nih sudah.
Dan sampailah kita di penghujung acara, kakak-kakak dan teman-teman, acara Sharing with Expert ini yang emang expert sekali, Kak. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Citra yang sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing dan berbagi pengalaman ke kita semua. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Demikian serangkaian acara Sharing with Expert. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya Clara Eka Jovana, pamit undur diri. Sekian, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Oke. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Mbak buat GoPay-nya. Ya, ini ya di Japri.